Halo sahabat Joli dimanapun kalian berada semuanya. Kali ini kita akan membahas berita seputar politik, artis, dan yang lagi hot pastinya. Sebelum melanjutkan video ini, ada baiknya sahabat Joli tekan tombol subscribe-nya dulu ya. Dan jangan lupa nyalain loncengnya, biar tidak ketinggalan berita terbaru dari Joli, Zona Politik Indonesia. Politikus Partai Demokrat Rahlan Nasidik menilai pelatihan online dalam program Kartu Prakerja yang dicanangkan Presiden Joko Widodo adalah kebijakan tercela. Program Kartu Prakerja ini dianggarkan sebesar 20 triliun rupiah. Sebesar 5,6 triliun rupiah diantaranya untuk pelatihan online. Menurut saya, itu kebijakan tercela dan harus segera diperbaiki, ujar Rahlan kepada wartawan Rabu 15 April 2020. Kartu Prakerja ini merupakan janji kampanye Jokowi di pemilihan presiden 2019. Namun, kini menjadi salah satu insentif jaring pengaman sosial untuk masyarakat yang terdampak penyebaran COVID-19. Rahlan membeberkan dua alasannya. Pertama, ia menilai pelatihan online tak relevan saat ini. Dia mengingatkan bahwa pertumbuhan ekonomi akibat pandemi ini diprediksi minus. Bisnis bangkrut dan angka pemutusan hubungan kerja atau PHK melonjak. Kenapa jalan keluarnya pelatihan online? Kata salah satu pendiri Perhimpunan dan Pendidikan Demokrasi atau P2D ini. Kedua, Rahlan menyebut kebijakan itu juga tercela karena berbau kolusi. Sebab salah satu aplikator yang ditunjuk untuk menjual materi pelatihan online itu adalah perusahaan milik staf khusus presiden. Itu jelas korup, kata Rahlan. Perusahaan aplikator yang dimaksud Rahlan adalah Ruang Guru milik Adamas Belpa Syah Depara, salah satu staf khusus milenial di lingkaran presiden. Belpa juga menjabat CEO di perusahaan tersebut. Rahlan menyarankan agar dana 20 triliun rupiah untuk prakerja ini dialihkan menjadi bantuan langsung tunai untuk masyarakat yang kesusahan. Menurut dia, opsi ini justru lebih memiliki multiplier efek memutar roda ekonomi. Kalau rakyat diberi uang, mereka masih bisa membeli kebutuhan hidup sehari-hari, kata dia. Rahlan juga menyarankan penyaluran bantuan itu melalui bank milik pemerintah seperti Bank Rakyat Indonesia. Ia meminta pemerintah tak menggunakan jasa finansial teknologi karena moral hazardnya besar. Politikus Demokrat Rahlan Nasidik meminta Presiden Jokowi untuk segera bertindak mengenai Ruang Guru yang dijadikan mitra pemerintah untuk Kartu Prakerja. Seperti yang diketahui bahwa salah satu staf khusus milenial presiden, Belpa Depara, merupakan pendiri aplikasi online Ruang Guru. Rahlan menilai kebijakan tersebut sangat tidak perlu dan berpotensi melahirkan kebijakan yang bersifat korup. Pertumbuhan ekonomi dalam pandemi ini diprediksi minus. Bisnis terpuruk, PHK di mana-mana. Tapi negara malah menyediakan 5,6 triliun rupiah untuk pelatihan online. Kebijakan ini bukan saja tak perlu, tapi juga korup bila mitra yang ditunjuk adalah perusahaan milik staf sus presiden, ungkap Rahlan dalam cuitan Twitternya Selasa 14 April 2020. Anak buah Agus Harimurti Yudhoyono juga mengatakan sebaiknya Jokowi berhati-hati dan segera melakukan tindakan bila ada staf sus yang beraji mumpung di tengah merebaknya wabah virus corona. Pecat staf sus yang korup, katanya. Rahlan juga menghimbau kalau sebaiknya Jokowi mengalihkan semua anggaran program Kartu Prakerja dialihkan kepada kebijakan BLT. Pak Jokowi, sebelum terlambat, saya ulangi desakan ini untuk hapus pelatihan online. Gunakan semua dari 20 triliun anggaran Kartu Prakerja untuk BLT bagi rakyat yang sedang kesulitan, imbuhnya. Rahlan juga meminta bila penyaluran program BLT, pemerintah menggandeng bank milik negara bukan perusahaan lain. Tunjuk bank pemerintah menyalurkan BLT bukan perusahaan fintech, tambahnya.
Rahlan menyebut bahwa program pelatihan online itu bisa dilaksanakan secara gratis dan biaya ditanggung negara. Menurutnya, sangat berlebihan bila anggaran sebesar 5,6 triliun rupiah digunakan hanya untuk pelatihan online dengan menunjuk beberapa perusahaan aplikator. Bagi peserta Kartu Prakerja, materi pelatihan online itu gratis, negara yang bayar. Anggaran disiapkan 5,6 triliun rupiah. Duit segede itu diperebutkan 8 perusahaan aplikator yang ditunjuk. Jadi, bila dibagi, masing-masing aplikator punya potensi meraup 700 miliar, menggiurkan sob, pungkasnya. Sementara itu, anggota Komisi 2 DPR fraksi PKS Mardani Alisera menilai pelatihan secara daring atau online kepada peserta penerima Kartu Prakerja tak akan berjalan efektif dilaksanakan saat Indonesia masih dilanda wabah virus corona atau COVID-19. Menurut Mardani, masyarakat miskin dan korban PHK saat ini lebih membutuhkan tambahan nafkah ketimbang mengikuti proses pelatihan online yang digencarkan pemerintah dengan memanfaatkan sejumlah perusahaan rintisan berbasis teknologi alias startup. Pelatihan online dalam kondisi sekarang tidak dapat berjalan optimal. Yang diperlukan bantalan nafkah selama COVID-19, kata Mardani Selasa 14 April 2020. Anggota Komisi 10 DPR dari fraksi PKS, Ledia Hanifa Amalia pun beranggapan serupa. Ia berkaca pada proses pembelajaran jarak jauh yang diterapkan dalam dunia pendidikan sejak mewabahnya virus corona. Metode itu disebut sangat sulit dilakukan bagi siswa dan guru di daerah pelosok Indonesia. Ledia menyatakan, berbagai hambatan pasti ditemui siswa dan guru di daerah-daerah yang belum memiliki infrastruktur memadai untuk melakukan proses belajar mengajar secara online. Oleh karena itu, Ledia menaksir hal serupa juga akan dialami untuk pelatihan daring penerima Kartu Prakerja. Pengalaman dari pendidikan menggunakan jarak jauh pakai daring. Pada kenyataannya, enggak banyak yang bisa tersentuh, ujarnya. Ledia mengatakan, masyarakat miskin korban PHK masih banyak tak memiliki telepon pintar atau smartphone untuk mengikuti pelatihan online prakerja. Selain itu, menurutnya, ada potensi kendala ketersediaan jaringan dan kuota internet bagi warga miskin di pelosok Indonesia. Justru kan mereka sekarang sedang berhemat. Mereka sedang di PHK, enggak punya pekerjaan. Sekarang kondisi sulit. Itu enggak terhitung kayaknya, kata Ledia. Lalu, di pelosok-pelosok juga belum ada sinyal. Contoh di Garut Selatan saja enggak ada TVRI, enggak ada sinyal juga. Tambah anggota DPR yang terpilih dari Dapil Jawa Barat 1 tersebut. Program Kartu Prakerja merupakan janji kampanye Presiden Joko Widodo pada Pilpres 2019. Rencananya, pemerintah menargetkan Kartu Prakerja diluncurkan awal Maret 2020, namun molor. Menko Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan, peserta program Kartu Prakerja akan mendapat intensif bantuan pelatihan dengan total 3,55 juta rupiah. Untuk merealisasikan bantuan itu, pemerintah menggandeng sejumlah startup sebagai mitra dalam menjalankan program pelatihan secara online bagi penerima Kartu Prakerja. Beberapa startup itu antara lain Tokopedia, Ruang Guru, Mau Belajar Apa, Bukalapak, Pintaria, Sekolahmu, Pijar Mahir, Oppo, dan GoPay. Politikus Partai Demokrat Rahlan Nasidik menilai pelatihan online dalam program Kartu Prakerja yang dicanangkan Presiden Joko Widodo adalah kebijakan tercela. Program Kartu Prakerja ini dianggarkan sebesar 20 triliun rupiah. Sebesar 5,6 triliun rupiah diantaranya untuk pelatihan online. Menurut saya, itu kebijakan tercela dan harus segera diperbaiki,
ujar Rahlan kepada wartawan Rabu 15 April 2020.